bela diri. Banyak yang DM saya di Instagram untuk saya memberikan tanggapan terhadap protesnya alumni-alumni santri ataupun santri-santri dari Lirboyo yang dimana videonya di roasting oleh Trans 7. Sungguh mulia Ibu Nyai ini, ia berbaik hati membagikan susu dengan ukuran gelas plastik kecil kepada santri-santrinya. Tapi untuk mendapatkan seteguk susu itu, para santri harus dengan tabah jalan jongkok. Oh, mungkin lagi olahraga kali ya. Walau kelihatannya agak mirip anak-anak yang lagi digembleng sama Satpol PP sih. Lalu saya berpihak kepada siapa di sini? Nggak perlu ditanya. Saya berpihak kepada Trans 7. Meskipun ada catatan, sesuatu yang perlu kalian ketahui bahwa mungkin cara penyampaian dari narator di Trans 7 itu ya agak pedes memang. Karena memang kepada tindakan feodalisme ya memang harus agak pedes untuk membuat orang mikir. Tapi kurang tepat kalau menurut saya. Tapi untuk memberikan pembahasan tentang seperti ini, saya dukung agar umat semakin sadar kepada hal-hal yang seharusnya tidak harus ada di pondok pesantren. Saya memiliki catatan di sini yang dimana perlu untuk kita bahas, yang dimana mereka ketika memberikan petisi tuntutan kepada Trans 7 untuk men-take down videonya dan membuat klarifikasi. Pernyataan sikap Himpunan Alumni dan Santri Lirboyo se-Jabotabek atas tayangan Trans 7 yang merendahkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo. 1. Mengecam pihak TV Trans 7 yang menayangkan tayangan yang meremehkan kiai, meremehkan santri, dan meremehkan pesantren, khususnya pesantren Lirboyo yang menjadi objek dari tayangan. 2. Menuntut pihak Trans 7 untuk meminta maaf secara terbuka. 3. Meminta kepada Trans 7 untuk menarik tayangan tersebut dari semua platform media. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Nah, di video itu kumpulan orang-orang ini memberikan pernyataan kalau Trans 7 tidak men-take down dan mengklarifikasi minta maaf, maka akan ditempuh ke jalur hukum. Ya, jalur hukum apa? Yang mungkin nuntut agar Trans 7 diboykot dan lain sebagainya. Padahal edukasi, ya, edukasi bahwa di pondok pesantren tidak boleh ada seperti itu, feodalisme seperti itu tidak boleh. Dan meskipun mau dituntut secara hukum agama, di mana ajaran Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengajarkan kita untuk jalan ngesot-ngesot menghormati ulama. Mau dicari di dalam kitab hadis manapun, tak ada perintah kepada para sahabat ketika bertemu dengan Nabi Muhammad SAW jalan rangka, jalan ngesot, dan lain sebagainya. Sudah benar Trans 7. Mungkin caranya yang kurang tepat. Namun dalam pembahasan seperti ini sudah top, sudah benar. Lain kali bahas lagi, ya, bahas lagi seperti itu. Cuman dengan di samping itu saya menemukan video lain yang jauh lebih parah, teman-teman. Yang dimana seorang kiai atau apalah begitu ya, membagikan jeruk kepada santri-santrinya dengan cara yang tidak lazim. Coba kita lihat. Sebelum kita masuk pembahasan Lirboyo. Hewa kato. Ya Allah. Delekan mun dibalakan delekan. Perhatikan teman-teman, santri-santrinya disuruh baris. Merah naon? Tuh, dibagi-bagikan dengan cara berhasil, seperti betul. itu. Kasihan mereka ya teman-teman, diajari hal-hal yang seperti ini. Kacau, lihat cara Gus ini membagikan jeruk kepada santrinya, kalian bisa menilai sendiri. Asbun Media. So kasih bentar. Kasih mana kumaha. Di mana ya jeruknya? Ya Allah. Ayo nomornya jeruk dah. Dan ketika kita bandingkan fenomena ini dengan sikap orang-orang yang juga membagi-bagi kepada jemaah, sebutlah Ustadz Khalid Basalamah. Beda teman-teman. Ustadz yang dituduh-tuduh Wahabi sampai berbusa mulutnya nyebut Wahabi, ketika membagikan makanan kepada jemaah,
Bagaimana adabnya? Ada caranya kita menghargai manusia. Ada caranya kita membuat hati manusia itu senang. Membagikan makanan dengan cara seperti itu. Ya kan kalau di Indonesia, terkhusus orang yang berfaham sufi, mereka ini ketika semakin aneh nyeleneh, semakin wali teman-teman. Helap. Apalagi selain helap, majedub. Banyak orang yang salah paham tentang wali majedub. Majedub seperti Wan Sehan. Itu jangan ditimbang tuh, lain urusannya. Jangan ditimbang pakai akal kita. Semakin konyol seperti Gufron misalkan, semakin wali dia. Makulina, wali dia. Weldo, wali teman-teman. Samsudin, wali. Pokoknya wali di Indonesia nih. Kalau kalian ingin dimuliakan orang, apalagi menjadi tokoh agama di Indonesia, cukup aneh nyeleneh, wali kalian. Banyak jemaah kalian. Ya Allah, oh hari pas menghina kiai bagi makanan seperti ini dibahas, geruduk sana geruduk sini. Coba sebutkan dalilnya. Ajaran seperti ini Nabi Muhammad SAW membagikan makanan dengan dilempar-lempar kepada sahabat. Gak perlu jauh-jauh kepada Nabi Muhammad SAW. Ali bin Abi Thalib. Atau gak perlu Ali bin Abi Thalib. Keempat imam mazhab yang pernah seperti ini membagikan makanan. Gak ada teman-teman. Gak tahu ini ajaran dari mana. Kalau dari Syiah, ya ada di Syiah. Oh jangankan manusia, wali-wali mereka, imam-imam mereka, kencingnya, tainya dimakan teman-teman. Barang siapa yang memakan dan meminum kencing tai Habib, surga wajib baginya, haram neraka. Zainul Abidin halaman 440. Kencing dan kotoran, maaf berak, para imam adalah sebab masuk surga. Tidaklah pada kencing dan berak para imam itu terdapat najis, bau dan kekotoran. Bahkan keduanya bagaikan misik yang wangi. Bahkan barang siapa yang minum kencing, berak dan darah para imam itu, Allah haramkan baginya neraka dan Allah wajibkan baginya surga. Dapat dari mana dalil? Ya itulah mereka. Oh jangankan bagi-bagi makanan seperti ini, kencing tai dibungkus kasih jemaah dimakan, surga baginya. Ajaran apa ini wahai Ba'alawi? Ajaran apa? Orang yang menyebut nama Habib Ba'alawi lompat dari ketinggian, jeblok ke tanah, gak mati, gak patah tulang, gak geser tulangnya. Enggak. Kenapa? Nyebut ya Umar Mukhtar, selamat, konyol. Doktrin-doktrin semacam ini kan semakin rusak kepada ajaran Islam. Tapi apa? Semakin berkembang biak. Karena apa? Ya di Indonesia mudah umatnya untuk dibodoh-bodohi. Ada itu, saya kedua kali san, padu rotan, maju. Ya. Ditendang. Tuh, ditendang teman-teman. Tuh, acin ke viral yo. Harus kena dikitu-kitu eta teh cenah teu narima kan. Tarima lain mana geus menang dua kali heuh. Siap. Tuh, pakai clip on dia. Si jago atuh. Si Gus ini pakai clip on biar suaranya terang, biar suaranya jelas mungkin. Jadi tanggapan saya kepada Trans 7 ataupun kepada Lirboyo, saya tidak memandang pondok pesantren manapun dan apapun. Ketika ajarannya ya seperti ini, ya patut untuk kita edukasikan kepada umat bahwa Islam tak mengajarkan seperti ini. Oh siapa kok sok tahu tentang Islam? Kan tidak punya pendidikan agama sama sekali. Mereka hobi menyebut orang tidak punya pendidikan agama sama sekali. Sedangkan kalau kita tanya, dari mana ajaran seperti ini? Oh dari Kiai Fulan, oh Kiai ini seperti itu. Keempat imam mazhab seperti itu enggak? Nabi seperti itu tidak. Sahabat seperti itu tidak memperlakukan sahabat yang lain, memperlakukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah seperti itu? Tidak, teman-teman. Gak ada perlakuan para sahabat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika berjumpa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jalan rangka, jalan ngesot, cium kaki, cium lutut. Malah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang difitnah bangkit dari kubur, cium lutut sama si Ijai dari Martapura itu. Gak kelar-kelar di Indonesia. Masalah pengkultusan, masalah keramat-keramatan, gak kelar teman-teman. Indonesia, Yaman, India. Ada apa lagi? Pokoknya orang-orang yang berpaham seperti ini, Iran. Pengkultusan Ali Khamenei begini begitu, dia adalah seorang ayatullah. Ayatullah.